kalau bisnis ataupun hal-hal seni yang berhubungan sama kreatif dari Surabaya, itu tuh selalu dianggap murah dan murahan. Jadi kalau misalkan ada vendor yang maju ke prinsipal untuk tender ataupun present mengenai bisnisnya mereka, kalau dari Surabaya tuh selalu dianggap, ini dari Surabaya masih harganya murah. Kalau dari Jakarta, tiba-tiba harganya jadi bisa mahal gitu. Oh, ini kan dari Jakarta. Andai kalian yang di Jakarta tuh nggak lebih pinter dari kami-kami yang di daerah. Contohnya, bintang tamu saya hari ini bisa dibilang sebagai pengusaha kreatif, pengusaha di bidang inovasi dan sustainability. Nanti itu balik lagi deh, bosen ngomongin sustainability karena bertolak belakang sama pendapatan. Tapi beliau ini adalah orang yang saya angkat topi bahwa bisnisnya bertahan lebih dari 1 dekade dan hingga sekarang karyanya akhirnya dideklarkan di event terbesar mobil di Indonesia, yaitu Gias. Siapa lagi? The one and only Angger Wiranata dari Duk Duk. Ini teman lama saya ini, teman lama saya berjuang di organisasi, teman sama saya gibah. Saya takut sebenarnya ke sini, Pak. Jangan, tidak dong. Tapi kenapa saya undang? Karena coba lihat deh klip berikut ini. Ini tuh dia lagi memamerkan hasil karyanya dia di Gias. Jadi dia buat sebuah Xenia. Bukan, Pak. Salah lagi, Cuk. Xenia Toyota Sigra, Pak. Toyota Sigra. Bukan Toyota juga. Daihatsu, Pak. Daihatsu Sigra. Dari kardus. Anjing, udah bisa dinaikin. 1:1 itu. 1:1. Nggak bisa dinaikin. Tapi full struktur sampai eksterior Ucok Baba bisa interiornya dong, Mike. kardus. Bisa. Ucok Baba bisa. Tapi kalau gusur nggak bisa dong. Aduh. Ucok Baba bisa. Tapi kuat kan, bisa didudukin. Makanya namanya dus duk duk, seingat saya. Iya, karena betul, Pak. Dus yang bisa didudukin. Betul, Pak. Cocok. Mungkin saya kalau misalkan banyak cerita malah agak berlebihan. Tapi saya pengen tahu, itu akhirnya dapat tender dibayar kan Anda kan pasti kan? Betul. Tidak dibayar. mungkin itu proyek Kementerian Parekraf kan? Yang Parekraf pun dibayar, Pak. Parekraf pun dibayar. Dibayar. Tapi poinnya gimana caranya akhirnya terlibat di, siapa yang mikir lah bro? Ya. Pameran mobil tiba-tiba buat mobil dari kardus. Nanti editor tolong tampilin ya mobilnya gimana. Nih di sini. Kok bisa? Itu dulu deh. Iya. Jadi sebenarnya kalau ditarik kok bisa dan kok diorder sama Daihatsu sampai ke 1:1 mobil itu, jadi prosesnya faktornya tuh banyak juga, Pak. Pertama bisa kita langsung ke Daihatsu-nya ya, kemungkinannya tapi kecil. Ya, gitu. pasti ada orang-orang dalam dong. Gitu. Yang ada adalah kita membangun value, membangun narasi brand kita, gitu ya. Terus kemudian berusaha menaikkan engagement atau value-nya, entah di sosial media online maupun offline, supaya dilirik dan di-search oleh I.O. atau agensi. Karena mereka mencari sebuah inovasi baru, mencari hal yang berbeda. Betul. Untuk sebuah event. Ya, jadi I.O. agensi ini pasti melihat sudut pandang atau berkreasi lah istilahnya. Itu kan semua vendor kumpul tuh gitu. Apa yang jadi unik atau sekarang isu apa yang bisa diangkat, terus apa kira-kira yang bisa jadi daya tarik booth-nya. Nah, sebenarnya yang punya ide awal itu pasti dari agensi atau I.O.-nya. Baru dia search kira-kira siapa vendornya. Kan bisa aja dia buat Daihatsu dari kerang ya. Bisa, tutup botol gitu bisa. Vendornya orang Krian. Atau buat Daihatsu dari Kerating Deng. Bisa juga. Kayak Bapak Ridwan Kamil pernah melakukan itu. Oh kan, ya, buat untuk rumahnya betul. Kerating Deng. Nah, sebelum ke sana, di Surabaya tuh nggak banyak pengusaha kreatif. Karena Surabaya bukan kota kreatif sebenarnya. Sebenarnya kok Surabaya itu adalah kota perdagangan harusnya. Ya, industri. Bahkan, tapi sebenarnya banyak orang-orang kreatif yang tidak terlihat dan bisnisnya mendunia. Ya. Ya kan? Betul. Dus Duk Duk ini kalau ngomongin dipakai di Gias, sebenarnya udah terkenal di luar. Kalian Amin. receh aja. Ini orang kaya ini. Kalian aja yang nggak tahu. Yang nggak tahu kayak gini, yang nggak banyak keluar-keluar kayak gini itu yang beneran.
Gitu ya, Pak. Ya. Pinter gak saya jilat anjing lah. Duh, susah. Nah, tapi ceritain dulu deh. Banyak Ya. yang nggak tahu tentang Dus-Duk-Duk dan bisnis modelnya seperti apa, Ya. jualannya apa, terus ini jualan receh sebenarnya, sebuah dus aja, tapi kok bisa sustain seperti ini dan bisa bertahan hidup sampai sebesar ini. Aku bilang Dus-Dus itu udah kayaknya 3 besar industri kreatif di Surabaya. Amin, amin, amin. Coba ceritain dulu deh, kenapa kok bisa memilih ini gitu? Ya, sebenarnya kalau coba flashback agak jauh ya, ini sebenarnya 1960. 1945, tepatnya di 2013. Itu posisi belum lulus kuliah sebenarnya. Oke. Belum lulus kuliah. Saya angkatan Dispro angkatan 2009. 2013 belum lulus kuliah. Belum lulus. Jadi Anda saya nggak apain? tepat waktu, Pak. Anda apain? Mencari waktu yang tepat. Belum cari waktu yang tepat, betul. Kalau ditanya sama senior, sama pacar tuh semester berapa? Akhir. Nggak tahu akhirnya berapa. Nah, lanjut. Jadi total 5,5 tahun lah. Jadi dulu kalau di Anjing, kurang setengah tahun. Kurang Bangsat. Ya, terus. enggak lah, S2 itu. S2. Jadi sebenarnya waktu itu sudah cukup firm, cukup nyaman di video sama foto sebenarnya kalau saya pribadi. Karena Video sama foto? Ya. Standar dong. Dulu suka foto, video, terus udah dapat klien beberapa kali project iklan maupun company profile sebenarnya. Udah nyaman di situ. Standar anak Dispro lah ya. Ya, cuman kok pas mau lulus kok sayang banget, kuliah udah panjang lama di desain produk tapi nggak fokus di produk gitu. Nah, kalau dulu di kampus kan ada PKM, Pekan Karya Mahasiswa Nasional, itu lomba-lomba lah. Dari awal masuk sampai 2013 itu cuma jadi panitia. Ya kan kita memang ini spesialis Spesialis, perlengkapan ya. ya betul. Ngurusi booth gitu, terus ngurusi. Pokoknya di panitiaan itu seksi-seksi yang bisa dikorupsi cuma perlengkapan. Makanya kita jadi perlengkapan. Istilahnya cari uang di apa ya? Pas mahasiswa tuh di situ gitu. Nah, kok akhirnya setelah sering lihat judulnya teman-teman yang lomba, terus jadi tim poster, akhirnya kok judul-judul gini aja bisa dibiayai loh, bisa ikut lomba, dapat proposal, dapat pembiayaan kan. Itu tandanya yang kurasi tolol atau emang mahasiswanya kurang kreatif? Mahasiswanya kurang explore. Mahasiswanya kurang explore. Jadi istilahnya judulnya anak Dispro itu banyak diangkat sama anak-anak jurusan lain. Oh, iya? Entah Iya, lingkungan, gimana iya. Oke, terus? Jadi akhirnya tuh tak jadiin motivasi buat teman-teman. Ayo, ini loh jurusan lain aja ngangkat tema tentang board game. Tentang apa yang arahnya sebenarnya itu ranahnya anak-anak Dispro. Bisa banget ini kalau bikin judul gitu. Nah, titik baliknya waktu itu ngendel pameran di Jogja. Bawa karya teman-teman mahasiswa. Tetap jadi si ITS. perlengkapan. Si perlengkapan. Ngurusi booth. Bawain karya teknik mesin, robotika, dan lain sebagainya. Di situ bawa tugas kuliah kita Dispro, kerdus waktu itu. Maket biasa, bukan? Bukan. Waktu itu outputnya bentuk mainan kuda-kudaan sama kursi. Dari kardus. Dari kardus. Tapi bukan tugas saya. Tugasnya teman Dispro yang dapat nilai bagus. Biasanya emang gitu ya. Ya. Ada makhluk-makhluk kreatif yang sebenarnya dia nggak perlu belajar, tapi entah kenapa pinter banget anjing, padahal dia nggak belajar. Nilainya A, B. Dapat AB nangis gitu. Emang orang-orang jenius kayak anjing itu susah-susah emang. Dan ada loh orang-orang kayak gitu. Bener, Pak. Tapi biasanya jadi pegawai kayak gitu. Oh, nggak tahu saya. Oh, iya. Outputnya kemana ya. Dari situ ada ibu-ibu yang nanya, Mas ini dijual nggak? Gitu. Dijual? Enggak Bu, ini tugas kuliah. Tapi setelah pulang dari situ kebayang terus Pak. Wah berarti bisa dijual ini ya. Kalau ibu-ibu nanya kan biasanya kritis ya. Orang ke pasar aja minimal 2 lab. 1 lab kan biasanya buat nyari dulu yang murah. Ketemu yang murah, ditawar lagi. Ketiga terakhir. Apa? Pura-pura pergi. Oh, iya. Nah, itu. Biar dikasih. Kemahalan. Terus dia pergi. Biar dipanggil, sini Bu, sini Bu, sini Bu, sini Bu. Ya itu. Tanda-tanda emak Indonesia itu. Kebayang terus Pak, kebayang sampai pulang akhirnya iseng pokoknya terakhir aku seenggaknya ngerasain ikut lomba gitu. Ikut lomba membawa karya akhirnya Dus. Iya, yang sebenarnya itu juga cheat saya biar lulus salah satu mata kuliah. Saya itu ada yang nggak lulus-lulus, Pak. Hampir 4 kali lah. Apa itu? Bisnis furniture waktu itu. Jadi emang Anda tidak berbakat ya? Iya. Buat IKEA gitu nggak berbakat berarti? Coba misal kalau ini menang kan lumayan bisa transfer jadi nilai lulus gitu ya. Jadi akhirnya bentuk tim, partner yang saya ajak pertama Ya anak winter itu tadi? Arif.
Oh, itu anak pintar itu namanya Arif dulu. Bukan. Oh, bukan. Karyanya bukan punya Arif. Oh. Cuman Arif ini orang pertama yang saya ajak yang sampai sekarang bertahan di Partner Dus di Duk Duk. bisnis. Itu karena dia spesialis lomba. Jadi Tukang pitching, bos. tukang bikin proposal, Oh, iya, present iya. dan lain-lain. Ada makhluk-makhluk kayak gitu yang hidupnya dia dimulai dengan pendahuluan, latar belakang, dan tujuan biasanya. Diakhiri dengan kesimpulan. Makhluk-makhluk pintar buat proposal ini biasanya pintar nyari duit investasi. Iya. Tapi sempat investasi bodong juga dia, enggak kan? Enggak. Nah, itu saya punya teman banyak itu ya. Yang jago buat proposal. Serem, Pak, itu. Oh, ya. Jangan. Lanjut. Kita jualan kardus saja. Nah. Akhirnya ajak tim yang Tapi lain. anak pintar satu lagi tuh di mana udah? Apa? Anak pintar yang tadi membawa Yang itu kemana? bawa karya tadi. Heeh. Nggak tahu saya, Pak. Malah nggak tahu. Nggak tahu saya. Update-nya kemana mereka? Padahal itu idenya harusnya dari dia kan? Harusnya. Punya royalti dia di Dus Duk Duk harusnya itu anak itu. Siapa namanya? Agus. Gus? Oh bukan, lanjut. Itu terus akhirnya kita bikin proposal. Produk pertamanya waktu itu kursi. Jadi nama itu last minute, Pak. Proposalnya udah ada, produknya ada, namanya belum. Wah ini kursi ini. Nah akhirnya kita kan bikin kursi ya, dari kardus gitu. Ya udah kasih nama aja Dus Duk Duk, kardus untuk duduk. Nah, Akhirnya jadi proposal, kita ikut lombanya, dapat perunggu waktu itu dari PKM, juara 3, ya kan? PKM Yang di Makassar. di Mataram, Lombok. Mataram. Oke. Waktu itu ITS akhirnya pecah telur juara umum. Juara umum. Betul, momentumnya itu. Saya tahu momen itu. Iya. Saya tapi tidak terlibat. Sayang sekali. Tapi akhirnya hasil karya di situ dianggap ini kayaknya menarik untuk jadi bisnis. Yes. Nah, pertanyaan pertamanya pada saat kita create bisnis itu kan idealis kita tentang produk nomor satu. Betul. In other side, kadang belum tentu diterima pasar. Ya, Pasar yang terima pun biasanya kita ngomongnya fake customer, family 3F kita ngomongnya, Ya, family, friend, sama fools. Oke. Orang-orang yang pintar kita goblokin untuk membeli produk kita. Nah, finally akhirnya terbeli Ya. dan memikirkan bahwa ini kayaknya bisa buat gua kaya deh. Ini gimana cerita tuh? ya. Pameran pertama waktu itu Ide Art di Despro sendiri. Jadi di art acara hore-hore lah dari Despro gitu. Pameran kita pajang kursi sama meja kita di situ. Jadi benar kata Mas Tesar tadi, kita idealis bikin produk, tapi belum tahu ini yang beli siapa. Betul. Dan akan kemana arahnya nggak tahu. Tapi setelah pameran, ternyata ada yang order untuk kebutuhan visual merchandising. Visual merchandising itu dekor untuk di store. Jadi kalau store ada manekin, biasanya kan ada yang di dekor. Itu namanya visual merchandising. Atau untuk dekorasi di tokonya, tema Natal, Tahun Baru, dan lain sebagainya, itu masuk visual merchandising. Jadi orderan pertama kita dekorasi. Oh, harusnya rumah-rumah bisa didekorasi dong. Bisa. Buat teman-teman yang kalau misalkan rumahnya pengen didekorasi sama dus dan berpotensi untuk kebakaran lebih cepat. Bukan, Pak. Justru kalau kebakaran atau banjir, ngangkatnya lebih cepat, kan enteng. Ya, yang dilihat jangan kebakarnya. Pertanyaan saya. Rumah Anda kebakaran. Yang Anda selamatkan sofa dong. Tidak gitu dong. Sofanya dari kardus. Menarik sih tapi. Jadi orderan pertamanya untuk dekorasi. Olimpiade 2024 di Prancis ada supply berarti kasurnya? Sebelum Prancis di Jepang sudah pakai itu juga, Pak. Oh, Olimpiadenya, iya. Padahal itu ngawur loh saya. Dipannya pakai kardus itu, betul. Oh, iya? Iya. Cuman jangan dibandingkan, kualitasnya gini, Pak. Kualitasnya. Ini kualitas yang di sana. Iya, kita. Kalian nih, ini. Iya. Oh iya. Yang kita pakai pun kalau di Indonesia kualitas kita itu di sini, Pak. Yang umum banyak di pasaran itu di bawah. Ini pun kita udah request ke pabrik kualitas yang kita gunakan sekarang. Oke, berarti barang yang kalian pakai berbeda dari kardus-kardus double layer atau yang dipakai. Iya, pada kardus-kardus umumnya lah aqua intinya. gitu. Iya. Sehingga pada saat disajikan tidak ada cap logo. Betul. Jadi Minerale dong. kalau 2 tahun pertama memang kita pakai kardus bekas yang ada sablon-sablon bekas dan lain-lain lah. Tapi berikutnya karena permintaan mulai meningkat, terus kemudian harus ada finishing dan lain sebagainya, ya kita mulai menstandarkan kualitas si kardusnya. Kita ambil yang masih polos. Tapi Jadi, bekas juga. pada dasarnya kalau kardus, Balik kan biasanya. ya kardus itu pada dasarnya kalau kita bilang sekarang kampanye adalah bukan recycle, tapi 100% serat fiber atau biodegradable, bahasa kerennya lah. Biodegradable Jadi material. ya bisa terurai dengan cepat. Basicnya kardus sendiri meskipun baru itu adalah hasil
Kalau teman-teman lihat di jalan ada yang rombeng, Yeah. bawa kardus, kertas, itu dibawa ke pabrik jadi kardus lagi. Oh, bisa di recycle. Bahan bakunya adalah basicnya kertas atau serat tadi. Mungkin itu yang mendasari panitia Olimpiade 2024 menyajikan kasur-kasur atlet Dari pakai kardus. Betul. Selain agar tidak bisa ngewe. Kan iya, Cuk. Biar gak cepet Kan tahu. alasannya gitu, agar para atlet tidak gitu, dia pakai kardus. Tapi Indonesia jauh lebih maju, Pak. Sebelum Olimpiade Paris sama Jepang, kita udah pakai kardus buat pemilihan umum. Emang miskin kali anjing kalau itu mah buat pemilihan umum lagi. Bangsa, bukan buat Olimpiade, buat pemilihan umum. Lah kan jauh lebih terdepan berarti kita. Seenggaknya udah punya vision lah. Meskipun Sustainability, iya. itu miskin aja. Itu yang disimpan malah lebih fatal loh kan. Kan emang tujuannya gitu. Surat suara kan. Kardusnya apa, kotak suara pakai kardus biar gampang diambilnya. Saya nggak tahu sih, Pak. Ngomong politik lagi. Ini bisnis, jangan politik. Ya. Akhirnya lanjut dari situ. Dari situ Dekorasi. akhirnya menemukan niche market bahwa ini bisa jadi dekoratif material. Ya. Jadi niche marketnya itu ketemu sebenarnya saat kita mulai searching atau cari tahu kardus ini bisa dieksplor sejauh apa. Ternyata di luar, kita ngomongin di luar Indonesia, mulai dari Jepang, Rusia, Australia, terus Paris dan lain sebagainya, sudah sangat masif. Outputnya macam-macam. Nah, di Indonesia belum ada nih. Magneto kan biar bisa dilawan pakai kardus. Kardus, iya, nggak bisa ditarik ya, Pak. Biar tidak ada besi kan. Tapi nggak sakit kalau dipukul. Pakai bahannya semua kardus. Magneto. Gitu. Oke, kalau gitu dari akhirnya menemukan dekoratif material Ya. untuk untuk ya dekorasi lah. Ya. Pameran, rumah, segala macam. Ya. Pasti ada ininya dong, ada hooknya yang akhirnya membuat bahwa wow, musiknya gede juga ya rupanya. Dan customer juga yang membeli pasti kan mikir kan, apakah ini bisa lebih mahal daripada dekoratif yang buat sudah pernikahan umum. sebelumnya? Ya. Gitu. Ya. Itu gimana menanggapi itu gimana, dan gimana kalian biar biasa menang dari situnya? Apa yang dijual misalnya? Ya, benar. Jadi kalau kita ngomongin desain atau industri kreatif atau mungkin outputnya sampai ke kria itu sebenarnya harganya gelap. Wah, itu Ya. bisa betul tuh. Istilahnya- Jualan narkoba emang. Harganya gelap, Bro. Nggak ada tag-nya, Pak, istilahnya. Kita mau jual itu jadi 5 juta, 10 juta, 30 juta, 40 juta pun bisa. Tidak Istilahnya ada gitu. benchmarknya. Benchmarknya Betul. tidak ada gitu. Apalagi kita material yang Tidak ada benchmark. Lah, lupa saya dari tadi. jadi apalagi kita hitungannya bisa dibilang market leader, belum banyak di Indonesia. Oh iya? Ya, jadi waktu kita ngawalin Ada oh iya, ada perusahaan lain yang bermain kardus? ada Ada. dan itu kita join bareng, ada grupnya Kardus Indonesia namanya. Jadi teman-teman yang bermain kardus untuk berkreasi itu ada. Itu menyiapkan materi-materi untuk tidurnya para pemulung di jalan. Enggak dong. Khusus untuk para pemulung kita siapkan kardus yang nyaman. Hah? Jadi ingat lagi statement itu pernah keluar dari dosen saya, Pak, dulu. Oh iya. Siapa nama dosennya? Sebut saja Mawar lah. Wah, ibu berarti wanita. Enggak. Cari wanita di disproporsi. Mawardi berarti. Dia berarti sempat underestimate bisnis ini. Ya? Sempat. Itu Ya, tadi sebenarnya tadi. Siapa yang mau beli produkmu? Orang-orang rombeng, orang-orang pemulung yang buat tidur gitu, Pak. Seru itu. Sekarang Anda bilang, siapa yang mau bayar Anda jadi dosen? Hah? Kurikulum Merdeka. Ayolah. Tapi dari itu kan harusnya jadi sebuah motivasi tertentu. Iyalah, pasti. Bangsat, gua kaya, gua beli itu mungkin gitu. Bisa gitu juga kan sebenarnya. Lanjut lagi. Ya. Hooknya tadi. Hooknya. Bagaimana cara berjualannya? Kan harganya gelap tuh. Ya, benar. Kita memang, yaitu, kita main di Blue Ocean ya, yang nggak banyak pemain. Terus materialnya nggak umum, apalagi untuk dekorasi. Karena kardus mindsetnya kita dari lahir sampai besar adalah kardus buat packaging. Betul. Tiba-tiba jadi kursi, foto booth, instalasi, dekorasi, wis bingung gitu. Terus saat di-compare gitu, Mas beli kursi harganya berapa? Kita start dari 500.000 Bu, misal. Wah, 500.000 saya beli plastik dapat 1 lusin, Mas, gitu. Nah, itu Iya. masuk ke edukasi. Kursi plastik Betul. 15 Jadi ribuan itu ya?
jadi pemainnya nggak banyak, akhirnya proses edukasinya cukup berat. Karena Dan kita sebenarnya retentionnya juga cepat karena cepat rusak juga. untuk plastik maksudnya. betul, kalau dibandingkan dengan plastik memang durability-nya lebih cepat untuk rusak. Akhirnya ya challenge kita sebenarnya di edukasi. Makanya kita memperbanyak tentang edukasi, terus value kita terus upgrade. Apa sih yang diperlukan perusahaan yang lain itu untuk gimmick sustainable atau mungkin campaign-campaign mereka yang arahnya tentang recycle, SDG sekarang ya kan. Jadi itu yang kita cari celahnya untuk membangun branding tadi. Yang akhirnya jadi poin-poin penentu saat klien ini cari gitu. Butuh berapa lama proses dari awal 2013 sampai akhirnya first sales and then sampai akhirnya fit nih revenue sama operasionalnya akhirnya nutup dan bisa membiayai perusahaannya itu butuh berapa lama nih? Karena kita basicnya semuanya anak dispro, Pak. Nggak ada yang dari bisnis, nggak ada yang finance dan lain-lain. Jadi kita bisa dibilang sampai sekarang pun learning by doing. Jadi jalan terus. Jadi kita bisa bilang sampai sekarang pun kalau ini dibilang sempurna pun juga belum. Kita terus upgrade, terus apa ya? Tapi udah stable kan paling nggak? Sudah. Paling nggak ada retention customer yang pasti mereka order tiap hari ini, tiap bulan segini. Iya betul. Jadi dalam 1 tahun kita udah kebayang bulan mana yang tinggi, bulan mana yang rendah untuk permintaan dan lain sebagainya gitu. Bahan baku juga menjadi concern dong akhirnya. Betul. Bahan baku kita sudah kerjasama sama pabrik. Jadi clear. Dia gitu. sengaja buat untuk kita. Jadi waktu kita bikin dengan spek itu pertama kali, saya ingat pertama kali ke pabrik, saya mau bikin spek dengan ini gitu. Wah, buat apa Mas kardus kok bagus gini kualitasnya? Karena kardus di kita tuh nggak perlu sebagus ini Mas gitu. Emang kardus Indonesia jelek-jelek? Ya bisa dibuktikan dengan kalau beli online udah dikardusin tetap di bubble wrap terus di plastik lagi. Wah itu ya kan? Kemarin terus kalau sepatu dikardusin lagi. Lah iya kalau customer kemarin tamu saya yang ngomongin ESG itu dianggap waste. Nah, karena terlalu banyak yang terbuang. Betul. Kalau di luar cukup kardus saja, nggak usah di bubble wrap lagi, nggak perlu di. Jadi sebenarnya korupsi di negara ini banyak ya. Nggak hanya dari swasta, nggak hanya dari pemerintahnya ya. Swastanya juga ngakalin. Karena itu Pak, mikirnya adalah orang jarang untuk ada kebutuhan packagingnya. Padahal kita gitu. tuh kalau beli sepatu tuh kadang kardusnya dikoleksi loh. Iya, itu. Jadi waktu kita order buat apa Mas? Kita mau buat dekor kursi. Hah? Oh, bungkus kursinya. Enggak, bikin kursinya Bu. Bingung mereka wajar. Karena ya itu tadi permintaan di pasar. Kalau dia mikirnya adalah kalau dengan spek yang baru saya harus produksi 2000 lembar. Kalau kamu cuma ngambil 500, yang 1500 siapa yang ngambil? Ya kita waktu itu bilang ya akan kita juga yang ngambil gitu. Karena dia juga butuh waktu. Betul. Kita ngambilnya per 500 gitu. Tapi yang jelas pasti kita habiskan. Karena kalau itu sisa dia nggak akan ada yang beli. Karena orang-orang yang sudah sering beli ke dia ya dengan standar yang di bawah itu gitu. Itu menarik. Kalau misalkan kalian mikir bahwa bisnis itu hanya F&B, aduh, nggak usah bisnis. Jadi pegawai Pertamina sama yang Gresik kayaknya lebih menyenangkan. Nah, tapi bisnis-bisnis yang bisa menjual produknya dengan nilai gelap, nah kita belum tahu kan berapa revenue dia setahun yang membuat Bapak Angger ini kemana-mana sekarang pakai kaos. Itu tandanya orang kaya. Mulai pakai kaos, celana cingkrang-cingkrang dikit, itu udah vertikal. Kita lanjut di segmen kedua, kita akan ngobrol mengenai bisnis dus. Jangan-jangan bisnis dus ini sebagai karena harganya gelap, buat cuci-cuci. Buat cuci-cuci. Balik lagi, bareng saya Ahmed Esaridi. Ya, namanya juga usaha.